Shalom. Setelah berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, malam ini judul yang baru, lebih kepada kita mengenang masa-masa yang telah berlalu. Judulnya apa nih? Iya, memupuk kenangan manis. Nah, memupuk kenangan manis di masa lalu untuk sesuatu yang bahagia di masa depan. Betul, ya. betul. Romantis banget ya. Baik, jadi itu yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, pemirsa, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, memupuk kenangan manis, dan ayatnya itu diambil dari Mazmur pasal yang ke-143, ayat yang kelima. Mazmur 143 yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami akan mengikuti obsesi hati. Kiranya Tuhan hadir di tengah program acara ini. Berkati pendeta dan Ibu Kuntaraf yang akan bawakan materi yang telah mereka persiapkan, agar pembahasan ini boleh menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Terlebih boleh dapat mendekatkan hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati pemirsa yang telah menyaksikan acara ini, Tuhan. Berkati juga jaringan internet, peralatan digunakan. Berkati sahabat-sahabat kru Hope Channel yang memandu acara ini. Biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan dari awal hingga akhirnya. Sekali lagi Tuhan, biarlah melalui acara ini nama Tuhanlah yang kami tinggikan dan muliakan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami itu banyak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke media sosial Hope Channel Indonesia, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikirimkan ke redaksi Obsesi Hati. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. Shalom, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Di North Carolina. Selamat berjumpa kembali Leo dan Fitri. Iya, terima kasih. Terima Judul kasih. malam ini memang sangat cocok dibawakan oleh pendeta dan ibu. Betul. Ya, yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Jadi pemirsa, dengarkan dengan seksama ya, karena yang membawakan materinya ini sudah sangat berpengalaman, karena memang usianya juga sudah sangat senior ya. Betul. Jadi silakan pendeta dan ibu untuk pembahasannya. Ya, kita puji Tuhan oleh sebab Tuhan memberikan umur panjang, dan kami bersyukur oleh sebab punya banyak kenangan manis. Sangat banyak Banyak kenangan manis di masa muda yang kami dapat nikmati di hari tua. Ya. Nah, ayat tadi dikatakan, aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ini adalah satu hal yang sangat bagus sekali untuk dikenang dalam rumah tangga, yaitu teringat bagaimana Tuhan memimpin kita punya rumah tangga ya untuk sekian lama ya. Untuk kita kebetulan kita 7 tahun pacaran, sesudah itu 46 tahun kita sudah menikah. Jadi sudah kenal satu sama lain itu adalah 53 tahun. Jadi banyak kenangan manis. Baik. Nah, kalau kita lihat kepada pengalaman daripada Yakobus, apa yang dikatakan oleh Yakub? Dikatakan dalam Kejadian 48 ayat 15, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi Tuhan memimpin kehidupannya sampai sekarang ini. Demikian juga kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu dengan sangat ajaib memimpin kehidupan kita sampai begitu lama, sehingga sampai sekarang ini sudah opa-opa. Satu hal yang menarik, banyak orang katakan bahwa Daud adalah orang yang menyebutkan Tuhan adalah gembala, tetapi yang pertama menyebutkan sebetulnya adalah Yakub. Ya, Tuhan menjadi gembalaku. Jadi dia rasakan Tuhan memimpin, dan waktu ini usia sekitar 130-an tahun ya, artinya dia hidup sampai 47 tahun. Dia rasakan Tuhan itu memimpin akan hidupnya untuk sekian lama. Ya. Nah,
kita harus menyadari seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu gembala kita, Tuhan itu pegang tangan kita, Tuhan itu mimpin domba-domba itu. Ya, jadi biarpun kita mau jalan di tempat yang sudah mau mati pun, kita nggak usah takut. Nah, ini pengalaman daripada Daud. ya. Waktu dia mengenang akan apa yang dialami dulu pada saat ia berjalan membawa itu domba-domba, kemudian ada beruang, dia bisa kalahkan beruang, ya. ada singa, dia bisa kalahkan akan singa, ya. Kenapa? Ya, sebab dia rasakan Tuhan beserta dengan dia, ya. Nah, dan salah satu kenangan daripada Daud yang dia bisa ingat adalah Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Wah, benar-benar ini satu jaminan buat kita ya. Jadi sehingga kita tidak perlu takut, mempunyai kenangan-kenangan yang selalu manis. Jadi di masa tua kita bisa mengenang pimpinan Tuhan sejak masa muda, ya. Jadi orang yang betul-betul orang benar dikatakan, ya, tidak ditinggalkan Tuhan. Tidak ditinggalkan Tuhan, ya. Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Itu adalah kenangan yang dialami oleh Daud, ya, dalam hidupnya. Nah, kita tahu bahwa peranan kenangan itu sangat penting. Ada perkataan menyebut bahwa hidup terdiri atas kenangan. Bagi sebagian orang hal itu benar adanya. Kenangan menjadi satu di antara hal yang membentuk dirimu. Apakah itu kenangan indah ataukah kenangan buruk. Ya. Nah, sama halnya kenangan manis. Kenangan buruk acap kali sulit dilupakan. Namun berbeda dengan kenangan manis yang memberikan efek bagus. Kenangan buruk sebaiknya dilupakan sebetulnya, ya. Jangan ingat-ingat. Nah, apapun itu cukup diambil hal positif darinya sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan. Nah, pentingnya kenangan menurut Corrie ten Boom. Katakan bagaimana? Pertama, hal yang nyata akan selalu hilang. Namun kenangan akan selalu tersimpan di hatimu. Terpikir-pikir kan selalu. Jadi ini satu hal yang kita harus ingat, ya. Kenangan manis yang dihabiskan bersama orang yang kita cintai selalu mengingatkan kita akan jarak yang ditempuh bersama. Ya. Terus betapa manisnya kenangan yang telah kita buat bersama. Betapa indahnya jalan hidup yang kita lalui bersama. Itu jadi kita ingat-ingat ya. Aduh, enaknya. Bagaimana Tuhan telah memimpin ya. Jalan hidup kita itu bagaimana? Ya, kamu mungkin telah kehilangan banyak hal. Orang-orang dalam hidupmu, tapi kamu dapat menyimpannya dalam ingatanmu selamanya. Ya. Memory. Memory, ya. Kami kehilangan anak, tetapi kami mempunyai kenangan manis dengan dia. Waktu kami sama-sama pergi ke Alaska, waktu kami pergi ke Bahamas, waktu dia masa kecil, kenangan manis. Ya. Jadi itu disimpan di dalam memori dan nggak ada orang yang bisa ambil itu dari memori kita. Terus kenangan adalah satu-satunya yang tidak berubah. Bahkan ketika segala sesuatu di dunia ini berubah, itu tetap tinggal di kita punya memori. Jadi kenangan adalah kunci, bukan untuk masa lalu tetapi untuk masa depan, ya. Jadi kita harus membuat satu kenangan untuk masa depan supaya di masa depan kita boleh selalu ingat. Dan ini kami ingin berikan nasihat kepada generasi muda, ya. Kalau Anda mau supaya masa depan Anda itu penuh dengan kenangan yang manis, maka Anda harus buat kenangan manis sekarang ini, ya. Oke. Nah, pentingnya kenangan, bagaimana pentingnya kenangan? Ya, cari waktu di luar jadwal sibukmu untuk menghargai kenangan indah dalam hidupmu. Bagaimana repotnya? Ingat, kita harus ambil waktu untuk membuat kenangan yang indah untuk masa depan. Ya. Tidak peduli apa kita bersama hari ini atau tidak, tapi ada beberapa kenangan yang tidak bisa diganti, ya. Sekarang ya kami masih sama-sama, tapi kalau salah satu kita meninggal, maka kita akan selalu ingat kenangan manis, termasuk waktu ambil acara untuk obsesi hati. Oke, kenangan manis, hidup adalah sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Ya, kita tidak pernah menyadari nilai sesuatu dalam hidup kita sampai dan kecuali itu menjadi kenangan. Sampai sudah pergi orangnya, bagaimana? Tapi itu menjadi kenangan manis bagi kita. Ya,
ingatlah selalu ini, kenangan menjadi yang hanya akan tersisa ketika segala sesuatu sudah hilang. Iya. Semua sudah hilang, tapi kenangan tidak bisa hilang. Iya, selalu tetap di otak kita. Kecuali Alzheimer mungkin Iya, ya. mungkin. Ya. Jadi, Hidup yang baik adalah kumpulan kenangan indah. Itu menurut Dennis Whitley. Ya. Oke. Nah, bagaimana memupuk kenangan? Sebab Anda mau di masa tua seperti kami ini, kami mempunyai Banyak kenangan manis. Ya. Nah, untuk itu kita harus ingat mencari Tuhan di masa muda. Ya. Ingat pada Pengkhotbah 12 ayat 1, ayat ini mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum 3 hari-hari yang malang, yang mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi lagi muda harus ingat, jangan sudah berbaring-baring di tempat tidur baru ingat. Iya, jadi tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itu adalah dalam masa tua pada saat mau mati, ya Allah, sudah sangat menderita, ya. Jadi sebelum masa itu, ya, kita harus mencari Tuhan, dan itu menjadi satu kenangan, yaitu kegiatan kebaktian, mendengar cerita Alkitab, bernyanyi berdua bersama, menjadi kenangan manis. Waktu mungkin datang dan pergi, tetapi kenangan tetap ada selamanya. Dan kalau kita tidak pupuk kenangan ini, maka di masa tua nggak ada lagi apa yang mau dipikirkan, nggak ada kenangannya. Ya, saya teringat waktu pertama kami datang ke gereja. Iya, itu adalah satu kenangan. Ya, kita belajar sekolah sahabat bersama-sama, itu satu kenangan. Ya, saya ingat pada saat saya mengambil keputusan untuk maju ke depan untuk dibaptiskan, itu adalah satu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Orang-orang teman-teman saya waktu itu sudah meninggal sekarang ini, ya. Tapi saya tidak bisa lupa, ya, panggilan yang diberikan oleh seorang pendeta untuk saya ambil keputusan. Itu adalah satu kenangan. Kita harus mencari Tuhan di masa muda, ya. Dalam Amsal 3 ayat 2 dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kemudian rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi kalau kita mencari Tuhan dalam masa muda, ya, maka kita akan selalu diingat, dipimpin oleh Tuhan sampai di masa tua. Dikatakan karena panjang umur, dan artinya dikatakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Mencari Tuhan menyebabkan kita lebih bergembira, bersukacita, memberikan umur yang lebih panjang. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita menciptakan kenangan? Ya, menciptakan lingkungan yang akan memberikan kenangan manis. Jadi suasananya harus, lingkungannya harus kita ciptakan. Kalau kita lihat dalam Amsal 31 ayat 28 dan 29 dikatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi kita ciptakan suasana di mana anak-anak itu bisa ingat di hari tuanya bagaimana mereka pada waktu masih muda. Jadi ibu ini ya telah berbuat baik, ya, sampai anak-anaknya bangun menyebutnya bahagia, ya. Kenapa? Sebab ibu yang telah memberikan suasana yang penuh dengan manis, sampai itu tidak akan bisa dilupakan sampai di masa tua, ya. Ambil waktu untuk bermain dengan keluarga. Ya. Simpan semua kenangan istimewa yang tak terlupakan untuk kehidupan yang akan datang. Ini yang disebut oleh Matthew Stepanek, ya. Warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita adalah kenangan indah. Yang itu juga dikatakan oleh Og Mandino. Jadi kalau ada waktu, jangan lupa main bersama-sama dengan anak. Anak-anak itu nanti kalau sudah besar dia akan ingat, wah, waktu masa kecil kita main-main sama orang tua, apakah main di beach, apakah main di kebun binatang, apakah hanya piknik aja di dekat rumah. Itu satu kenangan yang manis bagi anak-anak. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa waktu belajar main-main badminton dengan anak-anak saya, anak-anak masih kecil. Atau waktu kita naik sepeda, ya, ataupun kita waktu pergi cruise bersama-sama. Jadi kita bermain dengan mereka, ya, dan itu jadi satu kenangan, ya. Walaupun salah satu sudah tidak ada, tetapi tetap kita ingat kenangan itu. Saya ingat waktu di Bahamas kita cruise kan, jadi terus ambil motorcycle, ya, bonceng, ya, bonceng. Jadi Andrea sama Jonathan dan saya dengan Andrew. Wah, sampai sekarang itu
nggak bisa dilupakan. Itu tetap ada di dalam kita punya Jadi pikiran. penting mengambil waktu Untuk bermain main, dengan ya. anak-anak. Ya. Merencanakan kegiatan yang baik. Ya. Ya, apa yang dikatakan di sini? Saya pikir kenangan masa lalu adalah segalanya bagi kita. Tapi sekarang ini, tentang apa yang kita jalani di masa sekarang ini, untuk kita lakukan itu sebagai kenangan yang baik di hari kemudian. Iya, Ya. kita menulis kenangan baru. Iya. Ya. Jadi betul kita punya kenangan manis pada masa lalu, tapi sekarang pun kita punya Masa untuk masih membuat kenangan. mengenang ya. Sekarang masih menulis kenangan yang baru ya. Anak-anak dan orang tua akan ingat kegiatan piknik bersama ya. Aduh, hanya alas saja apa namanya kain ya, atau tikar ya di sebelah rumah aja. Wah, udah senang anak-anak itu, kita makan ya, piknik, gak usah jauh-jauh, atau pergi ke kebun binatang atau pergi ke beach ya. Itu semua Kurus bersama-sama, kegiatan liburan bersama ya, itu adalah tidak bisa kita lupakan. Selalu kita bawa anak-anak waktu kami tinggal di Singapura, ya. pergi ke Indonesia, ke Medan. Dari sana kita pergi ke Prapat ya, pergi ke berenang Aceh di sana ya. kemana ya. Jadi itu adalah liburan Satu kenangan yang indah. Baik. Kemudian kelima, kita biasakanlah melayani. Kenangan yang manis juga adalah volunteer work. Ya. Kenangan ya. Pastikan hidupmu penuh dengan kenangan manis yang akan disimpan selamanya. Dan sebagian orang hidup hanya sebentar, tapi kenangan yang disimpannya bertahan selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Laura Swenson. Dan kalau kita melayani ya, sama-sama anak-anak pergi entah memberikan makanan kepada orang, itu memberikan traktat ya, kegiatan pelayanan selalu harus itu menyebabkan kita teringat ya kenangan manis ya. Baik, mengambil foto atau video dari peristiwa penting dalam keluarga. Ya. Ini Andy Warhol mengatakan bagian terbaik tentang foto adalah ketika orang-orang di foto itu berubah. Dulu masih muda-muda, aduh sekarang sudah tua ya. Memori yang ada di dalamnya tidak akan berubah. Jadi kita lihat foto itu, aduh dulu masih kecil ini anak ini, sekarang sudah gede, sudah besar ya. Itu memori yang menyenangkan. Ya, jadi kita harus ambil foto dan video yang untuk peristiwa penting. Misalnya anak-anak kami sekarang ya selalu ambil video dan ditunjukkan pada saat ulang tahun daripada anak. Misalnya anak pertama Chelsea, ya. Maka sebuah kegiatan sepanjang tahun itu diambil video. Diambil video kemudian ditunjukkan pada hari ulang tahunnya, ya. Bagaimana waktu dia main ski atau bagaimana dia kegiatan di rumah dan sebagainya, ya. Jadi itu menjadi satu kenangan yang manis dan itu selalu disimpan, ya, untuk masa depan. Kemudian penting sekali adalah punya pola hidup sehat ya. 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu itu baik saja. Jadi kenapa pola hidup sehat itu penting ya? Kalau kita sudah tua-tua dan sakit-sakitan, ya kadang-kadang kita jadi kenangannya, aduh dulu memang saya melanggar hukum kesehatan. Saya tidak pernah bertarak, ya makan apa saja. Ya atau saya dulu mabuk-mabuk, atau memang saya merokok banyak. Jadi waktu kita sudah tua dan kena penyakit misalnya emfisema ataupun juga kanker ya, kita mengenang akan segala hal yang negatif yang kita telah buat. Tetapi kalau kita mempunyai pola hidup sehat, kita punya panjang umur, ya, dan kita dalam keadaan sehat, dan kita bisa selalu ingat ya bagaimana kita makan makanan yang sehat, kita bagaimana olahraga bersama-sama. Jadi mempunyai pola hidup sehat peranannya penting dalam memupuk akan kenangan manis. Ya. Terus kemudian kita perlu tubuh yang sehat. Kenapa? Perlu jaga kesehatan agar otak kita tetap sehat. Jangan sampai masa tua adalah masa sakit-sakitan. Hidup yang sakit-sakitan memberikan kenangan buruk. Jadi biarpun seperti orang tua ini bisa berjalan sama-sama, tapi dia sehat ya. Dia bisa duduk sama-sama opa-oma ini memikirkan anak-anak dan cucu-cucunya yang pada masa lalu mempunyai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Oke. Jadi otak kita tetap sehat, jadi tidak pikun. Jadi kalau kita sudah pikun, kita tidak ada lagi kenangan manis. Sudah lupa, semua lupa. Sebab itu rutin bergerak dan beraktivitas. Ya, berbagai manfaat kesehatan dari rutin
beraktivitas fisik bagi lansia adalah membantu meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan selera makan, mengurangi resiko penyakit jantung, meningkatkan kebugaran, kekuatan, dan keseimbangan tubuh. Jadi dengan demikian, dia masih mempunyai waktu untuk merenungkan kenangan manis. Ya, ingatlah, faktor longevity adalah faktor kebugaran, faktor beraktivitas. Jadi jangan, biar kalau sudah tua pun nggak bisa jalan keluar, ya jalan di rumah aja. Pokoknya kita jalan, setiap hari kita jalan, paling sedikit setengah jam. Ya. Jadi sekarang kita membawa kenangan manis untuk misalnya jalan di rumah sama-sama terus. Ya. Kadang-kadang ya kalau cuaca baik misalnya. Bisa jalan di luar. Kita jalan di luar, kita keliling ya. Karena ada 6,8 miles jogging trail di kita punya kampus ini. Oke. Kemudian yang berikut adalah mempunyai hubungan baik dan keluarga, teman, dan tetangga. Ya. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 35? Dengan demikian semua orang harus tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kalau orang lihat kita berkelahi, aduh. Kenangan buruk. Buruk ya. Ini katanya murid Tuhan, kok murid Tuhan kayak gitu. Jadi itu memberikan kesan yang jelek bukan saja kepada orang lain, tapi juga mempunyai memori yang jelek di dalam pikiran kita. Kemudian dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Tolong kepada anak, tolong kepada cucu, tolong kepada teman, tolong kepada tetangga. Pokoknya itu membuat memori yang baik. Sehingga di masa tua yang kita sudah jalan, sudah orang Manado bilang tak kentok-kentok jalan, tapi dia masih ingat, wah saya dulu suka sekali membantu. Itu menjadi satu kenangan manis. Iya, dan membantu misalnya pendidikan daripada seseorang. Iya, kami senang sekali kalau dapatkan surat daripada seorang yang pernah kami bantu dulu waktu sekolah. Ya. Dan sekarang dia juga membantu orang lain. Jadi kami ingat, oh ya dulu ya kita bantu kami dia. bantu dia. Ya. Nah, dulu yang tadinya tidak ada harapan untuk masa depan sebab dia anak yatim piatu, tetapi sekarang sudah bekerja dan jadi pegang perawat, peranan penting jadi pendeta, atau ada yang jadi lawyer, IT manager, atau artinya jadi pengacara. Jadi kita merasa senang sekali ya mengenang akan semua kegiatan. Jadi bagaimana kami memulai kegiatan panti asuhan misalnya, ya itu adalah satu kenangan yang manis. Kemudian jadi ingatlah, persahabatan membuat kenangan yang indah. Ya. Kita harus selalu bersahabat ya dengan banyak orang. Kemudian yang Kevin Hart katakan, melatih ingatan yang baik. Sebab ingatan adalah cara untuk mempertahankan hal-hal yang kamu sukai. Ya. Apa yang kamu ingat? Perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan jelek ya susah lah kita selalu ingat-ingat. Membuat kita jadi lebih guilty selalu. Jadi melatih ingatan yang baik. Artinya kita punya otak itu harus dilatih. Ya. Kenapa? Ya, oleh sebab orang makin lama makin lupa. Ya. Dan saya ada teman sama-sama seangkatan dengan saya yang sudah menjadi orang yang lupa, tidak ingat, Tetapi kita harus melatih ingatan yang baik. Bagaimana caranya? Kita ingat kegiatan hari ini misalnya, atau yang waktu kita sebelum tidur ingat apa yang kita kerjakan pagi hari. Siapa saja yang kita ketemu, siapa nama mereka. Besoknya juga begitu, ya kita ingat. Jadi dengan demikian otak itu tetap dipakai. Kalau otak tidak dipakai, maka makin lama makin atrofi dan akibatnya kita bisa lupa akan memori tersebut. Terus kemudian bagaimana caranya kita dapat membuat ingatan kenangan yang manis adalah lebih baik menciptakan kenangan indah. Kita lihat dari Brian Tracy mengatakan, kegembiraan terbesar dalam hidup adalah kenangan indah. Tugasmu adalah menciptakan sebanyak mungkin dari kenangan itu. Oke, jadi ciptakan yang indah dalam menolong orang atau dalam bermain dengan keluarga dan sebagainya jangan marah-marah nanti diingatnya waduh saya marah-marah sama dia. Oke. Dan bagaimana sibuknya pun juga selalu harus kita utamakan. Ini minggu lalu kita baru cucu kita mengadakan konser, Carey Academy Concert ya. Jadi Oma Opa mau datang, mau pasti kita ikut begini. Dan saya tahu anak mantu kita Patrick dia kerja di rumah sakit militer. Kaget saya, wah
dia justru minta permisi supaya bisa datang dari jauh, 1 jam 40 menit dia, tapi dia datang untuk menghadiri ini Chelsea punya konser. Itu akan selalu diingat oleh Chelsea. Wah, orang tua saya sampai datang spesial untuk menghadiri. Tapi kalau dia lihat orang tuanya tidak peduli, cuek aja sama dia, wah, nanti di hari tuanya dia pun cuek juga sama orang tuanya. Jadi kenangan satu hal yang tidak pernah bisa diambil dari kita. Sebab itu buatlah yang banyak. Ya, ini Catherine Pulsu. Buatlah kenangan manis yang banyak ya. Ya. Tidak ada cara permanen untuk menghapus ingatan. Jadi pastikan kamu selalu membuat yang manis yang tidak perlu dihapus ya. Jadi kesimpulannya ya, kita semua merindukan kenangan yang manis. Kita dapat memupuk kenangan manis pada anak-anak kita. Kenangan manis dari anak-anak kita adalah pahala dan kenangan manis bagi orang tua. Kita sudah tua, kita ingat, wah, waktu dulu bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita. Wah, itu satu kenangan yang manis. Kenangan manis dapat diperoleh dalam mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dalam berbakti ataupun dalam kegiatan rohani. Jadi ingat waktu menyanyi sama-sama, atau berdua bersama-sama. Waktu ke gereja sama-sama, ke sekolah sahabat sama-sama, kemudian pelayanan volunteer bagi traktat kemana-mana. Itu satu kenangan yang manis. Dan kenangan manis akan diperoleh dengan tindakan kasih dan pelayanan yang dipupuk senantiasa. Oke. Kehidupan kita sekarang adalah kenangan manis masa depan. Iya. Sebab itu apa yang kita harus buat? Ya, kita harus buat dengan sebanyak mungkin. Ya. Pupuklah sekarang ini sebanyak mungkin supaya kita bisa tetap mempunyai kenangan manis di masa depan. Baik, itulah pembahasan mengenai memupuk kenangan manis supaya Anda boleh bisa berbahagia di masa depan. Tetapi di masa depan itu adalah apa yang kita buat sekarang ini. Kebahagiaan sekarang adalah kenangan manis untuk masa depan. Dan supaya kita dapat nikmati senantiasa. Ya, kami kembali teruskan kepada moderator untuk session berikut. Baik. Terima kasih, bagus sekali. Saya senang sekali nih presentasi kali ini. Yang saya ingat itu memupuk kenangan manis itu jaga kesehatan juga. Kalau kita nggak menjaga kesehatannya, susah juga. Dan yang tadi saya juga ingat adalah banyak buat kenangan manis ya, supaya itu yang tidak bisa terhapus. Iya. Ya, terutama buat anak-anak kita ya. Betul. Jadi jangan tadi dibilang membuat kenangan buruk, berantem lah, apalah. Nah itu akan bisa diingat oleh orang atau anak-anak kita. Wah, pelajaran yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk bahasannya, dan kita akan masuk ke segmen berikutnya, tapi sebelumnya kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi di acara Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu kenangan apa itu. Tetapi kita nggak hanya berdua ya. Beraktivitas ya. Kita tidak hanya berdua, tapi kita kedatangan bintang tamu, yaitu keluarga Bapak Kevin Haflar dan Ibu Nora.
Selamat malam, Ibu. Selamat. Loh, bapaknya mana, Bu? Bapaknya? Sendiri. Selamat malam. Ini bapaknya baru datang. Selamat Iya. malam. Ya, terima kasih, mari. Pak, di Oke, sini, oke. Pak. Di sini, Pak. Pak. Pak, silakan, Pak. Ya. Oke. Bapak ngelawak aja. Ya gimana? Apa kabar? Oh, kembali ya. Ke kamar kami baik saja. Oke. Jadi selamat datang Pak Kevin dan Ibu Nora. Selamat Ya. malam, terima kasih. Kita senang bisa Terima kasih. bergabung di acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini. Nah, pada segmen ini kita akan menanyakan kenangan-kenangan manis. Yang buruk jangan dibilang ya, yang buruk ya, yang manis saja. Ya, kenangan-kenangan manis yang pernah dialami oleh Pak Kevin dan Ibu Nora ya. Nah, saya langsung aja nih. Pengalaman yang pertama itu adalah kenangan yang berhubungan dengan masakan mama. Siapa duluan silakan. Kalau mau sweet enggak ya? Sweet Karena tadi Pak Kevin lucu soalnya kan. Oh, Nah, wah, ya, aku dong. Menunjukkan Iya. kok. Oke. Ya, oke. Masakan mama. Sampai saat ini itu yang paling aku suka itu terong telur. Jadi ada nggak tahu ya. Sedap itu ya. Sedap itu Om. Jadi itu masaknya tuh nggak tahu kayak enak aja. Terong telur tapi ada dikasih minyak dikit aku nggak tahu cara bikinnya, yang penting makan aja. Dicabein. Nah, dicabein. Nah, itu sampai sekarang itu memang masih favorit. Kalau Ibu Nora? Kalau mama saya itu, kalau orang Jawa bilang jangan pedes. Jadi sayur cabe. Tapi kalau masakan mertua saya adalah nasi gorengnya. Waduh. Itu yang terbaik sampai saat ini. Kalau mama apa? Masakan mama? Kalau masakan mami itu semuanya enak untuk aku. Benar-benar. Tapi namanya cucu-cucu dan ponakan-ponakan mengatakan bahwa nasi goreng mami itu yang paling luar biasa. Dia Favorit ya. mau nemenin mami atau bagaimana, tapi nanti ada ini ya bau nasi goreng ya, nanti ada ya, pasti tagihannya itu. Dan memang konstan, mami tuh masak nasi goreng sekarang, besok, lusa itu sama rasanya iya, enak. iya, iya. Kalau saya bisa sekarang enak, besok beda. Itu saya bingung gitu loh. Walaupun sama semuanya. Oke. Papa gimana? Kalau saya sebenarnya bukan makanannya yang saya menjadi kenangan buat saya, mama saya. Masakan mama yang saya ingat itulah satu kali dia pernah harus keluar. Jadi dia nggak masak. Di waktu dia di luar tuh dia ingat si Leo tuh makan apa ya di rumah ya, katanya ya. Jadi dia cuma nyiapin nasi aja. Cuma ada nasi di rumah. Pas pulang ditanya, Ngana makan apa? Makan nasi sama kecap. Oh Ngana ini mah kalau ada kecap mau apapun kata hidup Ngana. Dia orang bilang gitu. Yang penting ada kecap hidup Ngana. Jadi yang saya ingat dari mama saya itu. Si Leo ini pokoknya asal ada kecap udah hidup dia, tenang aja, kata aman katanya. Jadi itulah saya ingat dari masakan mama saya kecil ya. Padahal dia mama juga pinter masak. Padahal mama saya pinter masak, karena waktu dia harus keluar aja. Wah itu ya kenangannya. Baik. Yang berikut. Pertanyaan berikutnya mengenai retreat rohani. Ada pengalaman atau retreat kenangan gereja. manis mengenai ini? Silakan Ibu Nora. Kalau Ibu Nora dulu. Ibu Nora. Ya. Kalau retreat gereja, kebetulan lebih sering saya yang ikut sama gereja. Kalau dia lebih sering absen retreat gereja. Sering dulu. Iya. Nah, mungkin ketika saya ini ya melayani anak-anak di acara retreat gereja, karena menurut saya melayani anak-anak itu lebih seru, gitu. Baik. Lebih banyak interaksi, lebih banyak hahaha gitu. Dan beda ya suasananya Beda, karena iya, retreat ya. lebih seru aja. Iya, oke. Kalau Pak Kevin? Gitu. Ya itu kayak dia bilang itu. Ya karena udah melayani di Tempat satu tertentu. tempat. Jadi akhir-akhirnya belum. Tapi dulu waktu kecil sering ikut. Karena papa pendeta jadi mau nggak mau harus ikut. Iya itu pasti itu. Ya. Oke. Dulu waktu Oke. itu. Saya berarti duluan ya. Iya. Saya jadi yang teringat retreat gereja itu kita pernah camping.
Di Cibodas yang saya ingat ya. Ini saya sebenarnya termasuk yang sedikit amnesia. Saya suka-suka. Mungkin itu terlalu banyak kenangan. Iya. Jadi yang lucu adalah tenda yang kami bangun karena lulus master gate-nya honoris causa ya. Itu tenda mau terbang kena angin, saudara. Jadi saya suka lucu sendiri. Itu tenda kita pikir sudah kuat pada waktu kan itu Cibodas kan di atas gunung. Angin kencang, tendanya mau terbang. Hujan deras, angin kencang. Hujan deras, angin kencang mau terbang. Jadi kita bertenda di mobil aja. Aduh. Ada yang besar dong. Ada yang tenda besar. beton. Oh, tenda Mama gimana? Ada kenangan mengenai Retreat rohani sampai saat ini fine-fine aja ya, tapi yang pasti excited. Ya, pasti kita excited banget mau mempersiapkan ke itu saja, apalagi bilang ke anak-anak, "Oh, kapan jadi retreat?" Kapan? Itu persiapan untuk melakukan retreat itu tuh mereka akan heboh sekali. Walaupun sering sebenarnya bertemu dengan teman-teman gerejanya, tapi kalau udah mau bicara retreat itu spesial. Dipersiapkan segala sesuatunya dan memang wah, ayo, kapan? Gitu. Excited. Bangun pagi-pagi untuk berangkat itu pasti. ya. Gitu Iya. ya. Terus nanti pulangnya lemes ya, udah Udah selesai capek. gitu ya. Nah, itu menarik gitu. Jadi kalau gereja bilang camping di Cibodas, pergi semangat, pulangnya senep ya kalau orang Betawi bilang. Karena macetnya luar biasa di Cibodas itu. Jadi perginya semangat, pulangnya ini mau healing atau killing ini sebenarnya. Macet ya. Oke. Yang berikut ini kenangan yang berhubungan dengan foto atau video. Mungkin ada kenangan yang berhubungan dengan foto, entah foto atau video keluarga atau apapun. Silakan. Dari Pak Kevin dulu lah. Apa ya? Oh, satu foto yang nggak pernah aku lupa itu, Om Tan. Itu foto waktu pacaran. Oh. Ada satu momen di mana aku kan dulu waktu pacaran tuh tinggal di Surabaya. Terus dia di Malang. Dia samperin tuh aku kan ke Surabaya. Dia samperin aku ke Surabaya. Sampai Surabaya aku jemput. Nah kebetulan malam itu motor mati. Wah, motor mati rusak nih. Aku zaman dulu belum ada belum ada transportasi online lah. Ya. Ada ada satu transportasi naik taksi. Nah, taksi. Pesen taksi tuh. Pesen taksi kemana? Aku mau lihat ini jembatan Suramadu. Waduh, ini Waktu dulu baru jadi. baru jadi. Jadi jembatan Suramadu itu masih jadi satu tempat yang Ikonik ya. ikonik lah untuk orang luar Surabaya, karena orang Surabaya tiap hari lewat situ ya udah bosen. Dia kebetulan dari Malang mau ke Surabaya, ya udah ke Suramadu. Sebenarnya nggak boleh tuh fotoan di tengah-tengah jembatan Suramadu, cuman Pak berhenti, saya mau foto bentar aja. Foto tak udah masuk. Nah itu salah satu momen yang bisa aku abadikan sih. Kenangan indah ya. Sama dia. Habis itu cuman foto aja terus langsung balik lagi. Emang Yang penting udah pernah nginjek ya. Enggak, soalnya lebih takut argo mahal sih. Mungkin kenangannya bukan fotonya, argonya. Karena pas foto gini lihat, udah 50.000 nih. kelihatan kamu yang lebih effort siapa saya sebagai itu kekasih ya waktu itu. Panjang nanti di rumah nih. Baik. Oke. Kalau kita Kalau kenangan foto sama video. Kalau saya kebetulan foto itu saya memang suka sekali yang lihat-lihat foto. Karena orang tua saya dulu sering juga mengumpulkan foto-foto. Jadi saya pikir saya senang setiap ke rumah orang tua pasti buka-buka album, buka foto, dan saya tahu ini kejadiannya begini, ini peristiwanya begini-begini. Jadi setelah saya berumah tangga, saya juga selalu membuat itu harus ada momen itu ya di foto. Apalagi anak-anak udah lahir, sering foto mereka. Jadi
kita bisa ceritakan ke mereka. Ini dulu walaupun mereka kecil, mereka tidak tahu, kita ceritakan. Saat mereka lihat itu mereka ingat. Jadi itu yang saya senang sekali. Jadi setiap mereka lihat, oh ya ini yang waktu dulu ya yang mama ceritain begini-begini ya. Oh ini. Jadi mereka punya memori oke, dengan foto itu mereka jadi lebih mengingat satu peristiwa atau kejadian-kejadian yang ya pastinya yang indah-indah ya. Begitu. Nostalgia ya, Tante. Betul, Benar. betul. Ya memang kalau bicara foto atau video ini, kalau saya sih, ini salah satu kenangan yang saya sangat senang dan gak bisa dilupakan. Ya kenapa? Kalau saya lagi penat, susah hati, kalau nonton video mereka masih kecil itu langsung hilang. Makanya kalau di profile picture WhatsApp saya, itu foto anak saya masih kecil sekarang. Saya suka pasang. Jadi foto-foto mereka itu benar ya kata orang tua ya. Kalau kita capek kerja di kantor dimarah-marahin bos, pulang ke rumah lihat anak-anak masih kecil, masih lucu-lucu, memang beban itu hilang dan itu kami alami sih. Dan makanya melihat video foto itu, sekarang mereka udah besar kan. Mungkin orang banyak berpikir Pak Sumampo anaknya masih kecil karena profile picture, malah anak saya udah besar-besar ya. Tapi lihat mereka kecil itu meneduhkan hati. Kalau aku lihat fotoku kecil sendiri, nyesek kok. Kok nakal banget ya? Gitu sih ya. Itu perbandingan. Jadi udah nggak mau lihat foto kecil. Wah ini nakal banget ya anak nih. Iya gitu. Nah saat ini saya mau minta kenangan nih dari Pendeta dan Ibu Kuntara mengenai yang berhubungan dengan foto atau video. Ada nggak nih? Pasti banyak lah Pendeta dan Ibu yang kenangan mengenai foto atau video. Silakan. Kalau saya justru kenangan tidak baik tentang video. Waktu kami menikah, ya, kemudian kami minta seorang dokter namanya Dr. Medina di Andrews University, ya, waktu itu untuk bikin video. Jadi dia special in charge video kami punya pernikahan. Tetapi apa yang terjadi, ya, sesudah selesai itu pernikahan dan sebagainya, dia bilang, oh maaf saya ada salah style, jadi videonya nggak jadi. Jadi itulah kenangan yang yang buruk tentang video. Oleh sebab video pernikahan kami nggak jadi. Tapi untung ada professional photographer. Jadi dia ambil foto itu dari mula sampai akhirnya. Jadi masih bisa ada kenang-kenangan lah, biarpun videonya tidak jadi. Tapi foto ada. Waduh kalau nggak ada. Sedih banget ya. Sedih banget pasti ya. Aduh. Iya, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk sudah sharing ya. Wow. Oke. Itu kalau The Hope Channel dulu kami yang foto itu. Tahun berapa tuh ya? Tahun Pastinya lebih bagus ya kalau ada Hope Channel Indonesia belum ada. 40 sekian tahun yang lalu. Gak mau nikah lagi Pendeta. Maksudnya apa? Kenangannya. Iya. Ulang tahun ke-50 mungkin bisa di-shoot ya. Iya. Ada itu acara dari gereja organisasi yang kita pernah ikut tuh. Jadi kayak seperti enrichment ya. Jadi kita pakai pengantin lagi tuh. Ah itu juga lucu. Terus ngucapin janji lagi kan waktu itu ya. Kami juga pernah waktu retreat gereja. Menarik itu ya. Oke. Baik. Ada lagi topik mengenai surat cinta. Wah. Bagaimana Ada Ibu kenangan Nora? nggak? Ya. Ada kenangan nggak? Surat cinta yang tadi sebelum itu ada di iklan video ya. Oke. Tapi kalau zaman kami dulu bukan surat cinta Om Tante, lebih ke SMS ya. SMS sampai pagi biasanya gitu. Lebih nggak ngerti sih Om. Serius dan dia kalau SMS pakai enggak. Zaman dulu nggak pakai spasi gitu. Zaman dulu kan HP-nya Nokia dulu kan. Pendek kecil Iya, ya. bukan QWERTY. Kalau sekarang kan QWERTY tuh enak ketik. Kalau dulu kan 1 angka 3 huruf ya kalau nggak Iya, salah. betul. Oh, iya. Jadi sambil gini, udah nggak pakai spasi nih. Angka SMS-nya. huruf A jadi angka 4. Iya, SMS awalnya gitu zaman dulu Om. Kayak Sandi Morse ya. Iya, Aku lebih lama artinya. Ini apaan coba? Effort banget bacanya
semuanya ya. Iya. Iya, itu. Jadi memang Pak Kevin yang ngedapetin Ibu Nora nggak sia-sia karena udah capek mentranslate. Berapa lama pacaran? 3 bulan. Kami 4 pacaran bulan. singkat. Tiga bulan aja mentranslate 3-4 Sandi bulan. Morse aja. Udah gimana yang 7 tahun pacar Sandi Morse semua itu. Aduh, makanya udah cocok ya. Kalau Pak Kevin apakah ada Sama ya kenangan? mungkin ya. Sama ya. Paling SMS doang. Iya. Aku kangen. Iya. Langsung ke Malang ya. Baru telepon mama, pulang loh. Itu aja sih. Baik. Kalau kita lebih jadul lagi dibanding mereka. Kalau mereka Kita masih belum pakai ada handphone dulu. kita masih pakai telepon, kalau nggak pergi ke telepon umum. Oh, mantap. Zaman dulu. Iya. Jadi kita di rumah ada telepon, jadi kita pakai telepon. Belum ada itu Nokia segala macem itu nggak handphone ada. belum Handphone ada. nggak ada handphone. Jadi kita pakai telepon. Gitu. Untungnya ya kita sering ketemu di pelayanan sih. Iya. Jadi kan itu kan bukan hanya hari Sabat kan. Jadi ada anak muda Sabat, malam Minggu suka nongkrong bareng. Jadi lebih banyak itunya sih ketemunya sih dulu zaman dulu ya. Betul. Nah, baik. Nah, yang berikut ini kenangan yang berhubungan dengan hujan deras. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Kenapa dipilih Dipilihnya topik hujan deras, bukan hujan rintik-rintik nih, nggak kenapa hujan deras nih. Silakan, siapa saja antara Pak Kevin dengan Bu Nora nih. Apa ya? Kita Waktu berdua bersama kali ya berdua, kami pulang nonton bola dari Nonton bola? Kanjuruhan pulang ke rumah. Tapi waktu itu kami udah menikah. Ketika Udah pacaran waktu itu kebetulan hujannya rintik-rintik. Karena gerimis romantis kami bilangnya gitu ya. Kalau hujan deras kejadiannya waktu pulang dari nonton bola itu sih kami. Dari Basah kuyup dong. Basah kuyup sampai rumah kebetulan. dipeluk tuh sama dia dan romantis. Mantis. Pulang-pulang nyampe rumah masuk Pulang-pulang angin. masuk lagi. Betul. Baik. Karena kenapa kita tanya tadi kenapa nggak hujan gitu? Hujan deras ini kayaknya kreatif daripada obsesi ini tahu. Hujan deras tuh membuat kenangan buruk buat mereka. Jadi setiap hujan deras bawahnya dagdikduk banjir nggak nih banjir nggak? Betul. Sampai saat ini. Jadi kita kalau hujan deras Was-was. makanya kok ditulisnya kenapa nggak hujan rintik-rintik ya? Karena to be honest ya, jujurnya saya suka hujan. Iya. Ya saya kalau saya entah dulu naik kendaraan umum atau naik mobil, kalau hujan itu sangat Teduh ya? menduduhkan. Tapi karena tulisannya hujan deras, ini bukan mendudukan lagi, mengkhawatirkan. Kalau kami menenangkan sih Om. Tidur. Iya, kalau Coba lagi kalau hujan air naik, itu kalau hujan rintik-rintik pakai. Kalau hujan deras pakai petir lagi, mau tidur gimana gitu ngerinya. tiba-tiba ngambang ya kan kalau ditinggal tidur lelap. Aduh. dia. Atau pendeta dan ibu ada kenangan mengenai hujan, saya nggak bicara hujan deras lah. Pada waktu hujan mungkin waktu pacaran atau apa, silakan pendeta dan ibu. Ada satu istilah yang dikatakan cinta adalah jalan di bawah payung yang sempit waktu hujan deras. Betul. Oke, pertama kami sudah mulainya masih belum adanya suatu hubungan, ya. Tetapi waktu itu kami sedang berada di gereja, ya. Jalan Veteran, Jalan Bali. Veteran Bali. Kemudian Kathleen turun dari mobil mau mengajar, ya, SMA waktu itu, ya. Kemudian hujan, ya. Persis saya ada payung, ya. Maka, ya, saya segera, ya, ambil itu payung, ya. Ya, kemudian antar dia dari mobil menuju ke kelas, ya. Dan itu adalah salah satu kenangan yang manis. Dan orang-orang ganggu, ya, padahal kita masih belum pacaran. Ya. Bicara tentang surat tadi, sebetulnya kita mau sampaikan, ya, kami menulis surat, ya, boleh dikatakan tiap hari waktu berpacaran 7 tahun itu. Ya. Kami tulis surat, Kasih nomor. saya di Kupang dan dia Kathleen di Medan, ya. Dan supaya jangan sampai, supaya tahu mana yang hilang, kami pakai nomor, ya, nomornya. Dan kadang-kadang kami tulis surat panjang, ya,
Surat dia yang paling panjang adalah 32 halaman. Sampai dibilang katanya, apa ini lagi tulis tesis? Baik. Wah, Luar biasa ya. saya baru mau bilang itu surat cinta apa skripsi Iya. apa tesis ya? 32 halaman. Pokoknya apa bisa yang jadi terjadi, aktivitas apa dilaporkan, dikasih Oh, tahu supaya itu- jadi kenangan manis. Itu Luar kalau biasa. Bu Pendeta di zaman kami kayak kemarin terus nulisnya alay gitu 32 halaman. Rasanya berapa tahun itu? Jadi waktu zamannya Kevin karena nulisnya pakai Handphone kecil yang satu huruf Satu ini angka. satu angka 3 huruf Iya. sandi Morse semua. Jadi kalau 32 halaman sandi Morse si Kevin udah pening sendiri dia. Kalau orang Malaysia bilang udah pening dia. Oh, orang-orang Medan pening jadi dia. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Pendeta dan Ibu, kalau ini ada yang terakhir, mungkin ada yang mau di-share kenangan tanpa topik ya, terserah. Ada kenangan manis atau yang mau di-share, silakan. Bukan, kalau soal pelayanan, kami ingat pelayanan kami pertama. Jadi ceritanya begini, ya. Saya sudah mulai tertarik sama Kathleen, ya. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa lebih dekat. Kemudian waktu itu kebetulan sekali, ya saya berdoa dan ternyata doa saya dikabulkan di mana saya harus berada di Medan beberapa bulan lebih lama daripada yang lain. Ya, jadi bagaimana caranya ini ya supaya bisa melawat sama-sama? Saya katakan sama Kathleen, punya Ada nggak teman? ada teman-teman yang mau belajar Alkitab. Oh, boleh saya perkenalkan beberapa orang. Nah, kemudian tapi saya tidak tahu jalan. Apakah bisa antar? Oh, boleh. Jadi akhirnya kita melawatlah sama-sama. Ya. Kemudian pada saat melawat salah satu calon, ya, kemudian saya bicara Alkitab. Kemudian orang ini bicara tanya mengenai masalah keluarga berencana. Oh, untung sekali di sini ada calon dokter. Saya bilang. Jadi Kathleen lah yang ajarkan tentang keluarga berencana. Ya. Jadi itu adalah tahun 72, ya, 53 tahun yang lalu. Jadi kami masih tetap lupa, tidak lupa, kami tetap ingat. Itulah pelayanan kita yang pertama. Iya. Lalu sampai sekarang terus melayani sampai ke obsesi hati. Iya, luar biasa ya. Ini di studio karena pendeta dari Bunda dengar, dia langsung sweet. Luar biasa pelayanan sejak pacaran hingga saat ini jadi oma opa aja masih melayani bersama ya. Cuman kata anak sekarang, pendeta Kuntara modus. Pura-pura nggak tahu jalan. Saya orang Bandung, beliau orang Medan. Bagaimana saya tahu jalan di Medan? Oh berarti benar. Oh, berarti bukan modus ya. Bukan modus ya. Berarti emang bener nggak tahu ya. Beneran nggak tahu. Beneran nggak tahu. Oke. Baik. Baik. Luar Terima biasa. kasih pendeta dan Ibu sudah partisipasi di bincang-bincang kita, keluarga Iya, Flar, keluarga Kevin, dan Flar, juga terima kasih. Nora. Terima kasih banyak. Terima Sangat kasih. ceria ya kita ya. Sangat gembira bisa tertawa bersama ya. Sampai berjumpa dalam pelayanan berikutnya. Oh, berarti diundang lagi. Pasti. Karena Bapak lucu. Baik, para pemirsa, kita akan mengikuti segmen berikutnya, namun kita akan mengikuti yang satu ini terlebih dahulu. Maaf ya, kok cuma ham doang? Dimaafin nggak? Iya, Beneran udah nggak marah lagi kan sayang? iya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen pertanyaan. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di
redaksi Obsesi Hati. Saya akan membacakan dan pendeta dan ibu akan menjawab. Pertanyaannya, selamat malam pendeta. Bagaimana ya cara ampuh untuk meyakinkan suami saya supaya mau membuat kenangan manis melalui hal-hal kecil seperti jalan-jalan malam minggu? Soalnya selalu alasan capek kerja. Wah, bagus ini. Itu dia nggak nyindir saya kan ya? Yang bertanya ini. Silakan pendeta dan ibu. Kenangan manis itu ya tidak selamanya harus artinya kenangan manis memang harus dalam perkara-perkara yang kecil ya. Jadi cocok ini, tetapi tidak selamanya harus jalan keluar. Kalau suami capek ya bagaimana kalau sambil duduk ya. Jadi duduk berdampingan, jadi supaya dia kan yang dia bilang capek ya. Jadi duduk bersama-sama dan bercerita bersama-sama itu menimbulkan satu kenangan manis ya. Jadi jangan kita coba memaksakan seseorang yang memang kalau dia sudah capek, itu akan menjadi kenangan buruk untuk dia. Tetapi kenangan manis biarlah sesuai dengan apa adanya. Dia capek, oke duduk. Nah duduklah, bercerita, berpelukan. Ya. Itu suatu kenangan manis. Itu adalah satu kenangan manis. Ya. Jadi katakan sayang bagaimana ya ceritanya ya apa saja pekerjaan di kantor tadi ya. Kalau sudah capek dia diurut atau apa itu ya, kan juga satu kemudian aktivitas diusap dan sebagainya itu adalah satu kenangan manis. Jadi tidak selamanya harus jalan pergi malam minggu ya, tetapi bagus kalau ada kesempatan malam minggu pada saat dia tidak capek ya, ayo jalan-jalan kita ya. Artinya bagaimana kalau kita makan malam bersama berdua saja, anak-anak tidak usah ikut ya. Misalnya pada hari pertemuan pertama ya, atau untuk mengenang waktu masa muda dulu ya. Itu bisa keluar bersama-sama malam minggu untuk makan keluar dan sebagainya ya. Tetapi tidak selamanya harus demikian ya. Lihat kepada keadaan, kalau capek kita harus akui bahwa dia capek. Oke, baik pendeta dan ibu untuk jawabannya. Karena ini kita masih bilang tadi, ini saya banget soalnya. Ya saya, capek papa. Gitu ya. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Baik, karena sayang sekali waktu kita sudah habis pendeta dan ibu. Oleh karena itu silakan pendeta Kuntara untuk closing statement-nya. Kita masing-masing perlu membuat kenangan manis dan merindukan kenangan manis. Kenangan manis harus dimulai dalam keluarga. Dan kita mau supaya anak-anak kita itu mempunyai kenangan manis di rumah. Ya, itulah sebabnya ajarlah mereka ya dengan baik, bermain bersama-sama dengan mereka, buat kegiatan bersama-sama dengan mereka yang senantiasa mengingatkan mereka untuk kenangan manis. Di samping berbakti bersama-sama, kemudian menyanyi bersama-sama seperti keluarga Sumampau ini menyanyi bersama-sama, itu adalah satu kenangan manis, yang manis ya. Jadi terus dipupuk ya dalam pelayanan, dalam kegiatan semuanya akan serba manis. Jadi pada masa tua seperti sekarang ini, seperti kami yang sudah mau mendekati 80 tahun, ya kita jadi ingat semua masa-masa kenangan manis masa yang lalu, ya waktu kenalan, waktu pacaran, waktu mendidik anak, sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Ya, itu akan menjadi kenangan manis sampai maut memisahkan kita. Iya. Amin. Luar biasa. Kita mengundang Dr. Kathleen Kuntara untuk membawakan doa tutup. Ya, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih lagi kembali kami ucapkan kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan presentasi bagaimana membuat kenangan manis. Biarlah kami sebagai orang tua, apakah sebagai opa oma, tetap mengadakan aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga ini dapat menjadi kenangan manis di kemudian hari, sehingga kehidupan kami akan senantiasa memantulkan tabiat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Terima kasih pendeta dan ibu. Sampai jumpa Senin depan. Sehat selalu, Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa yang sudah setia menyaksikan Obsesi Hati. Juga terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf atas pembahasannya yang luar biasa malam ini. Juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel yang telah bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.